Dan teman gue bilang, peserta yang ada di kalian itu ada salah satunya sosok itu. Itu lagi eval, pas lagi eval. Pas lagi eval. Berarti udah pada balik ya pesertanya. Iya, peserta. Dan setelah dia ngomong gitu, kita langsung diam semua. Kalau gua kan kebetulan kampus gua nih setahun itu harus asrama. Oh. Jadi harus tinggal di lingkungan kampus. Dorm ya, di dorm ya, di ininya. mes gitu ya. Ya mes lah. Jadi satu kamar itu 4 orang, terus satu lorong itu 10 kamar. Oh. Ada pada depan. Ada pada depan. Ada pada depan. 55 berarti ya? 4. Bukan, maksud gua 55. Iya, iya. 5 kanan 5 kiri. 5 kanan 5 kiri. 4 kasur. Apa satu bareng gitu? Kasurnya atas bawah. Oh. Kasurnya atas Berarti bawah. bertumpuk. Nah, sebenarnya ini kalau di asrama bukan gua yang ngalamin, tapi lebih ke denger cerita. Tapi lu di asrama juga? Iya, di asrama juga. Maksudnya teman-teman selorong lo itu? Seangkatan atau senior? Kebetulan yang cukup horor itu di beda gedung. Jadi dalam satu lingkungan asrama ini ada Gedung A, B, C gitu B, ya? C. Kejadiannya di? Kejadiannya itu di B. Oh. Nah, kejadiannya di B itu jadi hampir tengah malam, sekitar jam 10 jam 11 itu biasanya kan kita kalau misal pulang kuliah segala macam nggak langsung tidur lah, biasanya Iya. anak-anak muda Ngerjain tugas kayak ngerokok kayak apa segala macam. ya tidur tidur jam 12 lah biasanya Iya. kan. Nah, yang di lantai 2 ini dia buka Jendela. jendela karena biar hawanya itu masuk lah, maksudnya ya hawa malam biar adem, lagi main gitar-gitaran dan lain-lain. Tiba-tiba bunyi gamelan. Tapi itu di daerah Jawa nggak? Bukan. Di Jawa Barat. Iya. Tapi ini bunyi gamelan Jawa Tengah. Oke. Ketukannya ya. Nggak ada angklung kan, kalau Jawa Barat kan angklung. Iya. Nah, Bambu. ini Ya. ini bunyi ya Ya, apa sih? ya. Itulah. Nah, bunyi terus ada suara lirih nyinden. Terus Pokoknya tuh lorong itu gue lupa lorong berapa, pokoknya ada di lantai 2 di gedung B. Dan teman gue cerita karena kebetulan dia satu lorong dengan kejadian itu. Dan ketika kayak gitu ya kaget nih, suara siapa. Dan nggak mungkin juga ada warga yang melaksanakan acara wayang yang muter ini musik mungkin nggak? Tapi dominan perempuan suaranya laki-laki. perempuan Tapi tapi situ mes suaranya ada. tuh jauh Jauh. Oh, Jauh. berarti deket tuh. Wah, itu kurang tahu ya. Enggak Konser. Enggak sesuatu yang jauh itu. Pas itu ada di sekitar kita juga suaranya. Sosoknya ada di sekitar kita berarti. Oh, baru tahu gue. Kayak suara kuntilanak ya. Jadi itu suaranya jauh kita dengar. Itu di samping kita. Asli tuh. Iya. Di mana-mana tuh kayak gitu. Suara yang jauh itu di deket. Tapi kalau suaranya deket itu dia jauh. Karena Suara dia jauh, mirroring. suara jauh tuh gimana sih? Suara jauh Besarnya tuh atau kayak lo ketawa nih. Gitu kan. Kayak hahaha. Lo dengernya jauh. Iya. Itu lo deket. Oh. Oke. Jadi lo mikir tuh dalam pikiran lo, oh dia jauh, nggak tahu dia deket. Oh. Gitu. I see. Jadi itu kebalik. Nah, Iya. balik lagi ke gamelan tadi itu Terus, dengernya jauh. Jauh. Nah, itu deket. Nah, itu pokoknya ada beberapa kali kayak gitu. Ah. Teman gue dengar. Nah, kalau di gedung gua keseringannya itu jadi kan lorong-lorong itu di setiap ujung itu ada kamar mandi. Ya. Oke, ujung ke Ya. ujung. Nah, setiap kamar mandi itu ada 6 pintu Ya. yang Oke. berhadapan. Oke. Nah, kadang-kadang Ah, sekitar jam 1 jam 2 itu adalah Yang mandi. anak-anak yang bocah itu kayak kebelet boker lah. Oh ya, segala normal. Nah, ada beberapa teman gua yang Ah. pernah ngalamin dia kebelet buang air besar, dan ketika buang air besar tiba-tiba ngedengar ada suara orang mandi.
Itu jam berapa? Jam 1 jam 2-an, Jam 2 pagi. jam 2 pagi. Oke. Nah, dengar orang mandi. Nah, di logikanya nggak mungkin dong orang ini asrama laki. Ya laki suruh mandi jam segitu kan nggak mungkin banget. Ya. Orang laki biasanya malas mandi kan. Ya, benar. Ya kan? benar. Ini dengar kayak gitu. Sampai dia selesai Boker. itu suara itu masih kedengaran dan waktu dia buka itu pintu itu udah kebuka semua. Nggak ada tapi. Nggak ada yang ketutup. Kosong. Tapi masih ada suaranya. Udah hilang. Oh, udah hilang. Langsung hilang. Asli. Nah, itu sering tuh beberapa kali. Nggak satu orang doang yang ngalamin. Enggak satu Lu pernah orang. ngalamin kayak gitu? Kalau Apa gua nggak pernah ke boker pas Karena malam? beda asrama kan? Enggak. Ini di asramanya dia, ya, di lorongnya dia. Gedung gua, di gedung gua. Yang di gedung Nah, dia tadi. kalau gue pribadi gue nggak pernah ngalamin. Palingan pernah sekali itu, nih gue nggak ngerti dalam keadaan sadar apa enggak ya. Karena itu kayaknya jam 12 atau jam 1 malam. Nah, kebetulan gue tuh tidur di kasur yang atas. Oke. Jadi di Bukan bawah. paket langit berarti ya? Iya. Nah. Jadi di bawah gue itu teman gue yang di atas lah. Nah, jadi di atas itu kan di pinggir gimana ya? Ya ini kamar di sebelah sini tuh ada celah-celah kaca. Ya, ventilasi gitu. Kalau misalnya orang jalan di lorong, gue bisa lihat dong. Iya. Ya minimal bayangannya. Iya. Nah, itu sekitar jam 12 jam 1 gue melihat ada orang jalan dan bunyinya tek 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 kayak pakai sepatu. Sementara kita nggak boleh pakai sepatu masuk ke asrama. Di depan itu harus sudah Dilepas. Biar nggak kotor ya. Iya. Itu doang yang gua alamin waktu kejadian di asrama. Padahal tuh sepatu, suara Sepatu kayak tek 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 gitu. Kayak sepatu kuliah tapi yang poolnya tuh agak Boots. tebel lah. Iya, boots. Tapi teman lu denger juga nggak? Nggak cuma dia. Temen-temen gue pada tidur. Oh, pada tidur. Orang udah jam 12, jam 1 kan kalau nggak salah. Oh, berarti kejadian itu stagnan ya jam 1 jam 12 Iya, jam ya, sekitar 1 ya. itu ya. Udah pagi Gitu. ya udah ganti hari berarti ya. Nah, kalau di asrama juga kebetulan ada satu asrama itu yang misah kompleknya. Nah, Itu ada di lingkungan belakang kampus. Terus tapi sama cowok-cowok juga. Cowok-cowok juga. Jadi asrama itu dipisah antara lingkungan cowok sama lingkungan cewek. iya dong. Iya. Gimana Nah. sih, Ja? Nggak, maksud gue kayak cerita teman ceweknya juga gitu. Nah, terus di asrama teman gue ini yang gue dengar di sana sering banget kesurupan. Oh, Laki-laki suruh Laki-laki kesurupan. cara banget ya. kurang makan. Jadi sebenarnya itu Ngopi. jadi asrama yang di belakang itu gue bisa bilang seremnya itu adalah kalau kita yang asrama komplek di depan itu jalannya itu masih ada lampu-lampu Masih terang. masih terang. Kalau Kalau dia di gelap. gelap. Sementara yang di belakang kanan kirinya tuh hutan-hutan pinus dan PR. nggak ada lampu. PR kebayang Tapi di, yang di belakang itu ngelewatin asrama lo dulu kan? iya. Beda jalan. Oh, beda beda jalan. jalan. Jadi kayak ada persimpangan asrama gue kanan dia lurus. Ih, mantap. Berarti dia ngelewatin lu tapi lu nggak ngelewatin dia. Iya. Enggak. Gitu. Dan di situ banyak kejadian. Ada satu teman dia kebetulan itu temannya teman gua hampir 1 tahun di asrama, Kesurupan. ada kali 5 sampai 10 kali itu kesurupan. Kesurupan pasti. Sama, di orang yang sama. Orang yang sama. Oh, itu udah langganan. Nah, Kayak tadi cerita teman gue yang itu dia lagi. kemungkinan kan ya gua nggak tahu ya apakah kosong atau gampang di Bocah kos. iya maksudnya Bengong iya, terus bengong. gampang kesurupan karena banyak cerita dia di dalam kamar lagi main HP tiba-tiba kesurupan. Oh. Nah, nanti emang udah diincar yo. Nggak ada biasanya yang gitu. Jadi ya kayak tadi yang kasus teman gue tadi itu yang 2 kali mau dilompat itu dia lagi yang ngajak. Iya. Jadi emang katanya kalau yang temen gue bilang tuh itu makhluk suka sama si Iya. temen gue ini. Tapi Nah, akhirnya temen lu gimana? Masih tetap sampai lulus atau pindah? Ya kan asrama itu cuma 1 tahun. habis itu terusin lagi kuliah di situ. Masa cuma gara-gara kesurupan Ya dia. kan nggak ada yang tahu trauma atau gimana tanya. Tuh, itu kejadian di asrama. Oh, ada lagi nih. Nah, kalau di luar asrama pas masuk departemen. Oke. Nah, Masuk departemen maksudnya gimana? Fakultas ya. fakultas jurusan.
fakultas jurusan. Kan gue nggak tahu pengen nanya. Lanjut, Nah, lanjut. fakultas, nah jurusan kebetulan ospek gua itu kan yang bisa dibilang bukan cuma seminggu Aspek jurusan ospek jurusan, tapi setahun. Oh, speknya barengan sama waktu asrama. beda. Beda. Oh, beda. Ospek itu di semester 3-4 Tuh. dan akan mengospek adik kelas itu semester 5-6 Tuh. sama 7-8. Tuh. Iya karena masih kuliah di situ ya. Sama masih Nah. di situ masih ini. Nah, gue kejadian itu di semester kayaknya 5-6. Nah, kita kalau ospek itu nggak siang. Kalau ke lapangan, biasanya malam. Emang pasti. Malam dari abis maghrib Sampai jam 9 Sampai- ya sampai jam 9 sampai 10. Nah, biasanya kita yang mau ngospek itu harus merasakan apa yang adik kita akan ngerasakan. Contoh, Iya, oke. lu mau ngospek jam 6 atau jam 7, ya lu harus survei jam segitu juga. Ya. Kondisinya, lapangannya, Ya, cuacanya, dan lain-lain. becek kah, Tapi setiap hujan kah? setiap tahun tuh emang di situ tempatnya atau pindah. Ya pokoknya di lingkungan kampus. Di lingkungan Tetap, kampus. karena di lingkungan kampus itu masih ada pinus, sawit, masih masih tutup banyak lah, masih hutan gitu. Pokoknya di Hmm. lingkungan belakang. Terus lanjut. Nah, ada suatu waktu kita survei bareng-bareng. Ini testimoni gue ya, dan gue belum cerita lah ke mereka. Nah, ada suatu momen kita survei lokasi dan itu ada di dalam hutan dengan ya didominasi kayaknya pinus deh waktu itu deh. Pinus. Nah, pinus. Jadi itu waktu survei itu gue sekitar berempat atau berlima gitu, cowok-cowok masuk. Kalau nggak salah mendekati jam 7 deh. Kita masuk, itu kita ada buka jalur karena ada beberapa jalur yang ketutup pohon kayak semak-semak gitu. Ya kita buka biar nanti adik-adik kita itu enak lah besok gitu kan ngelakuin acara. Nah, buka jalur. Nah, gue tuh ada di posisi keempat kayaknya. Jadi teman gue baru ada teman gue lagi belakang terakhir. Berbaris. Kita berbaris. Oke. Karena jalannya itu Setapak. ya setapak. Kayak kita naik gunung lah, trekking gitu. Nah, tapi yang gue ngerasain kok rame banget di belakang, gue bilang. Padahal tuh ada berapa orang? 6 orang doang. Ya 4 sampai 5, kayaknya berlima deh seingat Berlima. gue. Tapi kok rame banget gitu. Lalu yang keempat kan tadi. Iya, gua Berarti pernah. satu orang Nah, kan doang. maksudnya seharusnya kan. Tapi kok gue ngerasa kok kayak rame banget, kayak kita rombongan gitu loh. Tapi gue di situ gue nggak pernah ngomong, bahkan sampai sekarang gue nggak pernah ngomong. Ini baru ngomong nih. Ini sekarang lo ngomong. Nah, gue baru ngomong. Terus Jadi temen lo yang itu gimana? Wah, lagi ya. Lanjut. nah, gue ngerasa kok rame banget. Aslinya tuh apa ya? Enggak aneh sih, maksudnya kan ada yang kayak bunyi prok kayak mungkin tentara segala macam. Ini enggak, ini kayak orang biasa tapi ya rame Rame aja gitu ya. Berasanya rame gitu ya. Iya, gue berasanya tuh rame aja. Tapi padahal itu kan tadi lu mau inin adik-adik lo kan. Itu belum datang tuh. Belum survei, dia masih Iya, survei. ya gue masih survei. Oh, masih survei. Nah, masih menelusuri ya dari awal midpoint sampai di akhir itu. Oh, JR ya. Iya. Nah, itu sih jadi ya pengalaman ya. Kok rame banget segala macam, terus ya kalau sekelibet menurut gue pribadi ya wajar lah lu masuk hutan. Kalau misalnya kayak ngeliat bayangan-bayangan gitu ya itu biasa lah karena kan ya kita masuk hutan dan emang salah satu mungkin tempat mereka kan. Jadi gue pribadi ya nggak masalah, maksudnya nggak sampai kaget gitu, tapi hal pengalaman gue yang itu kita coba survei tapi kok rame banget gitu. Kayak ada yang ikutin ya. Nah, kayak ada yang ngikutin. Nah, terus gue ada pengalaman lagi ospek hampir sama. Ini kayaknya waktu gue semester 7 kalau nggak salah. Akhir. Iya, semester 7 akhir. Jadi acaranya ini bukan masuk hutan, tapi di lingkungan kampus. Ya. Jadi di antara gedung-gedung kampus kita buat pos ya di lapangan, kita sambil ngobrol segala macam. Nggak ada acara bentak-bentakan sih sebenarnya. Emang nggak ada kan? Ya nggak ada. Nggak ada. Oh, aspek lo kan dibentak-bentak. Oh iya. Nggak, beda-beda. Beda-beda. Nggak ada lah 2023 Pak. Ada janji. Lanjut. Online kan? Gesternya mana?
lanjut. Intermezzo, kampus apa? Nah terus karena kita per pos. Nah gue tuh ada ngambil pos itu di salah satu gedung dan itu tuh sebenarnya gedung riset. Jadi Oh. nggak setiap hari Selalu rame, dipakai. gitu Iya, kan. iya, Nah dan paham. di situ tuh ada lapangannya. Jadi kayak lapangan itu pinggir-pinggirnya itu gedung riset lah, beberapa ruangan. Tapi bukan kelas ya. Bukan kelas. Oh, berarti ini lapangan terus habis itu Iya. ini gitu ya. Nah gedung-gedung ya gue nggak ngerti itu riset apalah pokoknya. Nah untuk laboratorium gitu kan. Terus habis itu di situ itu kalau nggak salah itu pos berapa ya? Pos 3 atau pos 2 gitu. Lu sendiri? Enggak. Kita itu satu pos seingat gua hampir 10 orang. Wah, banyak. Tenang. Rame. Hampir 10 orang. Dan dan adik kelas ini kalau nggak salah Satu kelompok. satu kelompok itu sekitar 20-an orang. Oh, satu putaran tuh 20 orang ya. Hmm. Ya. Jadi satu orang itu sekitar megang 2 sampai 3 lah. Anjay. Rame. Nah, gitu kan. Nah, pas mau masuk pos 2 tuh lupa gua antara pos 2 atau pos 3 gitu. Nah, kebetulan teman gua cewek Hmm. itu tiba-tiba ada yang pucat. Ada yang pucat. Wah, kenapa nih? Hmm. Nah, kan kita lagi acara kayak gitu kita nggak mungkin kan langsung nanyain, lu kenapa gini. Ya udah kita pinggirin dulu lah. Profesional ya. Iya, kita pinggirin. Udah lu duduk sini aja lah, stay. Ya udah kita biar tetap jalan eksekutor kita. Nah, kita wawancara atau ya diskusi dan kelar tuh. Kelar, acara kelar segala macam. Sekitar sampai jam 12-an lah. Kelar, adik kelas udah kita bubarin juga karena udah jam 12. Kita evaluasi di jam 12 itu. Teman gue yang pucat ini masih ada. Dia ngomong kenapa dia pucat? Karena waktu masuk pos 2, aduh gue merinding anjir. Terus? Pos 2, pos 3 dia ngelihat ada cewek tuh turun dari atas pakai Terbang? baju putih, terbang Ke? Dan, Ke bawah. Enggak, maksud gua ke pos 3 gitu. iya pos ya, Ke lapangan lu itu. iya. Oh. Dan dia jadi salah satu peserta kata teman gue ngomong. Wow. Dan kita itu nggak ada yang sadar. Kecuali temen lu yang perempuan itu. Iya, aduh gue merinding cuy. Terus. Dan kita nggak ada yang sadar. Ya kita ya Wah, sampai jangan. akhir Iya, aja. iya. Karena kita memang di situ nggak ada bentang-bentang, tapi ada tendensi lah. Iya. Karena ini kan agak depres gimana. iya, karena di Oke. pos 2 atau pos 3 ini kita ngebahas problem angkatan mereka. Oh. Kayak ya kayak solidnya, masalah-masalahnya tuh kita ulik, kita kasih solusi lah kasarnya gitu. Dan teman gue bilang peserta yang ada di kalian itu ada salah satunya sosok itu. Itu lagi eval. Pas lagi eval. Pas lagi eval. Berarti udah pada balik ya pesertanya. Iya, peserta. Dan setelah dia ngomong gitu, kita langsung diam semua. Enggak, yang mana gitu enggak. Kita langsung diam semua karena kita ya jujur kalau kita Dia ngomongnya ini enggak menggebu-gebu enggak? Apa nangis apa gitu? nahan nangis. Wow, iya. Maksudnya orang mukanya udah pucat kayak Fix udah. kayak lemes. Iya. Langsung drop. Dan setelah ngomong gitu ketua kita ya ketua ospek itu ya udah kita pulang aja, nggak usah evaluasi lebih lanjut Bagus. karena itu udah jam 12-an juga. Iya. dan kalau mau dibahas Panjang. Iya, karena per pos pasti panjang, Iya. per person juga pasti Iya. panjang. karena kita pun yang di pos 2 itu waktu mengalami kejadian kayak gitu kita nggak tahu Biasa aja. dan nggak ngeh siapa yang Ya karena kondisinya saat itu nggak ada yang pakai headlamp. Oh, oke. Dan lingkungan itu bukan lingkungan yang ada lampunya Penerangan segala macam ya, nggak ada. ya. Dan rata-rata itu peserta itu nunduk. Walaupun kondisinya berdiri tapi nunduk dan berbicara doang. Jadi lo nggak sempat buat ngeliat satu-satu tuh ya? Enggak. Dan yang nyelinap impostor ini nih. Menurut Pos. juga dong. Iya. Mau nggak mau. Dan rata-rata waktu di pos itu karena terbatas itu kurang lebih cuma 20 menit gitu. Ya. Jadi ya kita nggak ada mikir-mikir ke sana. Ya udah kita ya eksekutor aja. Tuh, dan pengalaman terakhir waktu gua kuliah adalah
yang gue alamin sendiri. Jadi waktu zaman gue mau skripsian Iya. ya, jadi gue tuh ada masa perpindahan kosan. Oke. Nah perpindahan kosan ini dari kontrakan ke kos. Jadi sebelumnya itu gue ngontrak bareng-bareng 3 kamar sama 5 teman gue, jadi berenam. Jadi sekarang kos sendiri-sendiri karena biar lebih fokus lah skripsinya dan lain-lain ya. Ngaruh tuh. Nah jadi Singaru. dari gue perpindahan kontrakan ke kosan itu ada waktu tunggu seminggu. Karena kosan itu kan harus dibersihin segala macam dan lain-lain. Nah ketika kontrakan ini udah habis, gue bingung dong, gue tinggal di mana gitu kan. Alhasil gue tinggal di himpunan. Gila. Seminggu di dalam himpunan. Pasti. Nah jadi di himpunan itu, nih lu masuk pintu, Tapi itu sorry, gue potong. Pada saat seminggu itu emang lagi libur apa ada perkuliahan ya? ada perkuliahan. Gila. Ada perkuliahan. Mantep deh. Ya. Jadi Kita ya gak nyampe seminggu. Enggak, gue pernah seminggu. Tapi di warteg. Iya lagi. Tahu lagi gue cerita. Ya lanjut. nah jadi biasanya kan anak-anak kuliahan waktu zaman-zaman ya kuliah palingnya jam 8 jam 9 ya kelar kan. Ya udah mereka pulang, gue langsung kunci, ya udah gue mati-matiin semua. Iya. Oh, lo jadi ini ya? Kuncen. Bantuin. Bersih-bersih bang. Karena numpang. Iya. Terus Jadi secret kita itu ya yang masuk pintu ujung itu kaca lebar. Oke, kebayang. Ujung. Kebayang. Nah terus ada sedikit nih lemari nih celah, ini ruangan BPK lah, yang pengurus inti, ketua, wakil. Kalau misalnya BPH ini. iya, kalau misalnya Struktural. kalau misalnya kita diskusi grup kecil ya udah kita di situ. Yang ini mah bebas lah. Gede. Lumayan sih, ukuran berapa ya? Gede pasti udah. Enggak lu kalau udah 3x6. kalau udah di dalam ruangan ada ruangan lagi udah gede kita nganggapnya. Iya. Nah terus awalnya itu gue tidur di yang ruangan PPK itu karena jarang dipakai juga. Dan gue pikir apa ya lebih nggak kelihatan orang lah. Tapi kalau ada di sana ya kalau ada diskusi baru lo cabut. Nggak ada dia ini kan malam. Kebetulan nggak Oh, ada diskusinya nggak ada malam. Nah. Beda. Sehari 2 hari gue di ruangan itu. Oh, 3 hari berarti. Iya. Sehari, Ya, 2 hari, pokoknya 3 hari. Nah, di 1 sampai 2 hari Raja, bukan ditambahin sehari 2 hari. Jadi 3 enggak gitu konsepnya. hari di ketiga, malam hari ketiga. ketiga. Nah di malam ketiga, jam berapa? Jam 11 apa jam 12-an? Pokoknya belum lama banget lah ketika gue tidur. Kan karena itu kaca dan gak ada tirainya, ya gue lihat ya ada seliweran lewat. Set. Bukan orang. Bukan. Ya kan dia sendiri. Apakah itu Nah di belakang itu tuh merinding cok? lapangan voli. Bola Voli ya. yang bola. melayang tuh nggak ada yang mainin tapi Nggak ada dong orang jam 11 jam 12 kan. Itu bukan bola yang melayang, dia ngeliat sekelebatan bayangan. Sebelah kan kayak jalan. Terus dia ngasih tahu di belakangnya lapangan voli, bukan bola melayang. Tuh. Nah, Paham sampai sini? setelah itu, wah nggak bener nih gue bilang kan. kenapa di situ? Nah setelah itu gue pindah lah Dan kebaliknya, gue nggak di dalam ruangan tapi di dalam sini. Oh di Lebih dalam lagi. kayak gini. Nih lebih kan lagi. ruangan. Iya. Ini kan sekat, ini sekat. Nah gue di seberang sininya. Oh ya. Biar gue nggak ngeliat kaca. Ini Iya, gitu. paham. Nah, waktu gue pindah sini, ya udah tuh gue aman segala macem. Tapi di hari keempat, gue demam langsung. Oh. Gue demam langsung. Kebetulan gue saat itu masih punya cewek di sini, dan itu gue diurusin. Bener-bener di waktu gue kuliah siang, gue langsung balik sekret tidur. Dan gue waktu itu masih ya demen naik gunung lah ya, pakai sleeping bag. Iya. Dan gue Pasti sih. sampai di hari Siang lupa. kayaknya di hari 6-7 gitu sebelum gue pindah ke Kosan. kosan gue yang itu, Udah mau gue buru-buru deh. nginep di tempat teman gue. Karena Oh, udah gak betah. Nggak betah. Udah sakit-sakitan tuh. Udah ya. sakit. Udah sakit. Tapi gue pribadi gue nggak ngelihat yang aneh-aneh ya. Cuma Iya. ngerasa doang ya. Iya, sakit, Ribet. bener-bener sakit. Kalau udah sakit tuh emang udah aneh. Soalnya lu sebelumnya sehat. Sehat, Hmm. sehat. Emang orang sakit Masuk kan angin sebelum- gak tuh?
Ya gue nggak tahu. Pokoknya demam gitu-gitu. Mau lah. Enggak, soalnya kan kalau tidur di himpunan emang suasananya kosong. Lu Ya, sendiri juga. iya. Itu anyep. Iya. Itu anyep. Udaranya beda gitu. Iya. Lu pernah kan berarti kan? Pernah. Karena gue dibilang tulang rawan juga yang suka masuk-masuk juga kayak gitu juga, tapi nggak dalam artian surupan gitu. Cuma ya Ketempelan. ngikut aja, ngikut seperti ya konten-konten sebelumnya lah yang gue dikasih tahu lewat mimpi. Nah iya kayak gitu di ruangan anyep, tapi gue kayak keadaan bengong gitu tanpa ada sesuatu yang gue pikirkan Iya, gitu. Itu tiba-tiba ngikut aja. Nggak, yang gue heran tuh bisa sih orang Ini sih. orang bengong tapi nggak ada nggak mikirin apa-apa gitu. Ya lu kayak udah kosong gitu. Masa bisa gitu lu pada? Bisa. Lu bisa. Bisa Gue gue. enggak sih. Gue bisa mengosongkan pikiran gitu ya, tiba-tiba lep ya bisa gue. Kayak lu pada lagi ngobrol kayak gini nih. Oh, gue bisa. ke distrak tuh. Lu denger bunyi Iya, nih iya, ini iya. lotek aja. Iya. Udah. Pasti. Ke distract. Entah itu pikiran gue kemacam-macam. Oh udah hilang aja udah konsentrasi gue. Kalau gue enggak, karena gue sendiri tuh dari kecil itu emang nggak tahu ya, udah suka bengong gitu ya, sampai guru gue bilang jangan bengong gitu. Ntar rezekinya dimakan ayam. Enggak gitu Oh, kan, enggak. itu kalau bangun siang. Oke. Paling itu Gua sih. bengong. Nah. Pengalaman gue ya. Itu kan dari pengalaman lu ya. Mungkin dari Mas Kanjit ada lagi mau nambahin? Enggak. Nggak ada, udah. Udah itu Udah doang. cukup kali ya. Yang di kampus. Lu aja? Ada nggak? Udah. Udah. Udahlah, sebenarnya sih ada juga, cuma ya Di mungkin di kampus. next konten. Di kampus. Di kampus juga. Di tempat lain. Oh, enggak lo. Ini kan tadi di kampus. Enggak. Mungkin ya segitu aja kali ya. Ya, boleh. Dari kawan setapak mungkin ada cerita tentang di kampus, sekolah ataupun di tempat lain. Betul. Mungkin bisa diinformasikan melalui dari Instagram kami atau TikTok maupun Blogspot serta di YouTube kami di lewat kolom komentar. Maka bisa diinformasikan nanti dari tim kawan setapak ataupun tim tapak misteri backpacker ini bakal menghubungi untuk menceritakan cerita-cerita dari kawan setapak. Betul. Walaupun ceritanya ini dari teman-teman kawan setapak, dari Mas Tio ataupun Mas Kanjit adalah pengalaman pribadi ataupun cerita dari senior-seniornya ataupun dari cerita dari juniornya, itu kami tidak tidak memberikan kalian percaya atau tidak. Tapi ini Semua terserah ke kalian. ini pengalaman pribadi. Kita juga yang ngerasain ya. Mungkin kawan-kawan setapak mungkin nanti bakalan ada yang mau kuliah ataupun sedang berkuliah dan merasakan ya, bisa informasi di kolom komentar. Mungkin itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share, yang penting share ya. Karena setiap perjalanan Pasti punya cerita. Dadah.